Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, silahkan dipimpin doa ya. Ayo teman-teman berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa hari ini. Sebelumnya Ibu absen dulu ya semuanya. Andi hadir. Hadir. Andin Hadir. Bambang, Oke. Bondan, Yes. Cesar Oke. ada, Oke. Citra, Hadir. Dino, Oke. Doni, Hadir. Edi, Hadir. Elang Hadir. hadir, Farah, Hadir. Fiona, Hadir. Gibran, Hadir. Gilang, Hadir. Hilda, Hadir. Hilmi, Hadir. Ilham, Hadir. Irwan. Hadir. Irwan ada dua ya itu ya. Jemin, Hadir. Jerome. Tidak hadir, Bu. Jerome kemana? Sakit. Ada surat sakitnya? Ada. Mana? Kenapa Jerome sakit? Oke. Semoga Jerome cepat sembuh ya teman-teman. Selanjutnya Kai, Hadir. Karen, Hadir. Laskar, Hadir. Luna, Hadir. Milen, Hadir. Meli, Hadir. Nana, Hadir. Nano, Hadir. Olive, Hadir. Oscar. Hadir. Ya, semuanya hadir kecuali Jerome ya, sakit. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Siapa yang di sini belum sarapan? Saya, Bu. Saya Kenapa belum sarapan nih? Udah Baru pagi. siangan, Bu. Ya nanti kalau istirahat kalian berdua sarapan ya. Karena gimana ya? Kalau nggak sarapan nanti nggak bisa mikir, nanti susah buat pelajarannya ya. Jadi kesehatan itu nomor satu. Oke, selanjutnya kita akan masuk materi. Tapi sebelumnya, siapa yang masih ingat pertemuan kemarin kita mempelajari apa? Translasi, refleksi. Betul sekali, kemarin kita mempelajari translasi dan refleksi. Jadi translasi itu apa dan refleksi itu apa? Siapa yang mau menjawab? Aku. Ya, silahkan. Translasi itu pergeseran. Lah, pergeseran itu memindahkan suatu titik pada jarak tertentu, sedangkan refleksi pencerminan, yaitu mencerminkan suatu titik atau bidang pada cermin datar dengan sifat pencerminan. Yuk, semuanya kita berikan aplaus kepada Andin ya. Baik, translasi itu adalah apa tadi? Pergeseran, dan refleksi itu adalah pencerminan. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Rotasi dan dilatasi. Benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari rotasi dan dilatasi. Ada yang sudah belajar tentang rotasi dan dilatasi kemarin? Saya, Bu. Ya. Jadi rotasi itu apa dan dilatasi apa? Sepemahaman kalian ya. Rotasi itu perputaran dan dilatasi itu perbesaran. Ya, baik sekali. Benar sekali. Jadi rotasi itu perputaran dan dilatasi perbesaran. Kemudian siapa yang bisa memberikan contoh rotasi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Rotasi itu contohnya seperti perputaran pada jarum jam Ya. dan perputaran pada kincir angin. Ya, benar sekali. Yang lain ada yang mau menambahkan? Saya Ya, silakan. kipas angin, Ya, perputaran kipas angin. mesin cuci. Ya, perputaran pada mesin cuci, benar sekali ya. Selanjutnya siapa yang bisa memberikan contoh tentang dilatasi?
Saya Bu, Ya, silakan. nge-zoom foto. Ya, benar sekali. Zoom foto bisa diperbesar, diperkecil gitu kan? Ya. Ya. Dari pembelajaran hari ini, kita akan menganalisis dan membandingkan transformasi, komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, yaitu rotasi dan dilatasi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menemukan sifat-sifat rotasi dan dilatasi berdasarkan pengamatan pada masalah dan pengamatan pada objek pada bidang koordinat. Yang kedua, menemukan konsep rotasi pada suatu sudut dengan pusat 0,0 dengan pusat P, Q pada konsep matriks. Selanjutnya, yaitu menemukan konsep dilatasi pada faktor skala K dengan pusat 0,0 dan pusat P, Q dengan kaitannya pada matriks. Yang kemudian yaitu kita akan menggunakan konsep rotasi dan dilatasi yang kaitannya dengan konsep matriks dan menemukan koordinat titik. Yang terakhir yaitu kita akan menemukan matriks, rotasi dan dilatasi dengan pengamatan terhadap titik-titik dan bayangannya. Seperti itu ya semuanya. Baik, yang pertama kita akan membahas sedikit tentang rotasi ya. Kita punya sebuah bidang koordinat ya. Ini 0, ini 1, 2, 3, X, ini 1, 2, 3, Y, ini negatif 1, negatif 2, ini negatif 3, ini negatif 1, ini negatif 2. Kita punya sebuah titik terserah, kita ambil 2,1, kita namakan titik A. Lalu kita akan merotasikan pada titik 0,0 di sini 0,0 dengan perputaran dengan rotasi 90 derajat. Karena rotasi itu berlawanan arah dengan jarum jam, maka kita berikan negatif. Jika tanda ini negatif, maka arah rotasi yaitu searah dengan jarum jam. Kemudian jika ini 90 derajat tanpa negatif, maka rotasi berlawanan arah jarum jam. Pertama kita akan rotasikan ke negatif 90 derajat atau searah dengan jarum jam 90 derajat. Titik A yaitu 2,1 dirotasikan 90 derajat pada pusat 0,0, maka titik A akan berada di kuadran 2. Di sini kuadran 2. Karena titik A itu 2,1 dengan X sama dengan 2, X-nya 2, maka kuadran 2 dari 2 yaitu adalah negatif 2. Dan A dengan yaitu 1, karena di kuadran 2 sudah terdapat 1, maka titik bayangan dari A aksen atau titik bayangan dari A yaitu 2,1. Kemudian kita akan merotasikan titik A ini ke 90 derajat, yaitu berlawanan arah jarum jam. Jadi titik A berada di kuadran 1 akan berada pada kuadran 4. Karena X yaitu 2 dan kuadran 4 terdapat nilai X2, maka X tetap 2 dan A yaitu 1 pada kuadran 1 dan akan dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka akan berhenti di negatif 1. Sehingga A double aksen yaitu 2, negatif 1. Paham semuanya? Paham. Saya akan membahas sedikit tentang dilatasi ya, atau tadi perbesaran. Karena semuanya sudah siap dengan alat tulis dan bukunya ya, maka hari ini kita akan belajar secara berkelompok dan kelompoknya itu teman sebangku saja. Setelah nanti ibu berikan lembar kerjanya, kalian semua bekerja selama 40 menit. Yang pertama, kalian akan mendiskusikan masalah-masalah yang ada pada lembar kerja tersebut. Kemudian pada akhirnya kalian akan mempresentasikannya ke depan kelas. Gimana? Paham semuanya? Paham. Ya. Kita punya sebuah titik misalkan di
1,-1 kita namakan titik Y. Kita akan mendilatasikan titik ini dengan faktor skala A sama dengan 2. Maka kita akan mengalihkan faktor skala dengan setiap elemen titik pada titik Y. Karena titik Y itu pada 1,-1, maka kita kalikan 2. 1 pada sumbu X, titik Y berada pada koordinat 1. Maka 1 dikalikan 2 sehingga 2. Bayangan ada di X sama dengan 2. Kemudian Y-nya -1 dikalikan 2, maka -2. Sehingga bayangan dari Y ada pada titik 2,-2. Di sebelah sini kita namakan Y aksen. Paham? Paham. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberikan lembar kerjanya kepada kalian, nanti diselesaikan selama 40 menit. Oke? Oke. Nih, silakan dibagikan kepada teman-teman ya.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ya silakan maju ya. Perkenalkan, nama saya Mary. Di sini saya akan mempresentasikan rotasi atau perputaran. Permasalahan pertama, diketahui segitiga ABC dengan titik A 2,1, B 7,3 dan C 4,5. Terus titik objek A 2,1 titik bayangan 2, negatif 1, yang B titik objeknya 7,3 titik bayangan 7, negatif 3. Titik objek yang C 4,5 titik bayangannya 4, negatif 5. Dan demikian rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi 0 diwakili dengan matriks R. 90 derajat 0,0 sama dengan 1, 0, 0, negatif 1. Sketsa gambarnya.
Permasalahan kedua, diketahui segitiga ABC dengan titik A 2,1, B 7,3, dan C 4,5. Titik objek A 2,1, titik bayangan 4,7. Titik objek B 7,3, titik bayangan 7,5. C 4,5, titik bayangan 4,3. Ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa definisi rotasi perputaran atau rotasi adalah perputaran atau titik bidang pada titik sudut tertentu. Sifat rotasi yang pertama mengubah posisi suatu bidang atau titik sudut, yang kedua tidak mengubah ukuran suatu bidang. Terima kasih kepada Meli yang sudah presentasi. Kita berikan aplaus kepada Meli ya teman-teman. Selanjutnya, siapa yang akan mempresentasikan tentang dilatasi? Silakan tunjuk tangan. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Andin. Di sini saya akan mempresentasikan dilatasi perbesaran. Permasalahan pertama, titik objek A 2,2, faktor skala 2 yaitu 4,2, sedangkan faktor skala setengah 1,1. B 6,2, faktor skala 2 yaitu 12,4, sedangkan faktor skala setengah yaitu 3,1. Sedangkan C 6,5, faktor skala 2 yaitu 12,10, sedangkan faktor skala setengahnya yaitu 3,2,5.
Selanjutnya permasalahan kedua. Titik objek A 2,2, titik bayangannya yaitu 1/3, 1/3. B 6,2, titik bayangannya yaitu 2/3, 1/3. C 6,5, titik bayangannya yaitu 2/3, 2/1/3. Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa definisi dilatasi yaitu perkalian suatu faktor skala pada bidang atau titik. Sedangkan sifat dilatasi yaitu 1. Tidak mengubah posisi titik atau bidang. 2. Mengubah ukuran suatu benda. Terima kasih ya kepada Anda sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang belum paham materi dilatasi hari ini? Sudah paham semua ya? Kalau begitu, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari siang hari ini? Definisi rotasi adalah perputaran atau titik bidang pada titik sudut tertentu. Sedangkan definisi dilatasi yaitu perkalian suatu faktor skala pada bidang atau titik. Terima kasih ya kepada Anda sudah menjawab. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang rotasi dan dilatasi. Gimana hubungannya dengan matriks ya. Pertama yaitu rotasi. Jadi untuk mencari sebuah bayangan dari sebuah titik, misalkan titiknya yang titik bayangan kita simbolkan dengan X aksen, Y aksen, maka jika dirotasikan dengan pusat O 0,0, maka materi yang digunakan adalah kosinus theta atau derajat dari rotasi, kemudian ini sin theta, ini min sin theta, ini adalah cos theta dikalikan dengan titik dari objek. Paham? Kemudian jika pusatnya kita ganti menjadi P, Q atau sebuah titik terserah, kita sebutkan bahwa X aksen, Y aksen adalah titik bayangan, maka rumusnya yaitu cos theta sin theta min sin theta cos theta. Kemudian kita jumlahkan titik yang diketahui dikurangi dari pusat P dan Y dikurangi Q, kemudian dijumlahkan dengan P dan Q. Sedangkan untuk dilatasi pada pusat 0,0, dilatasi pusat 0,0,
kita simbolkan X, Y aksen, yaitu faktor skala K dikalikan dengan XY, yaitu titik pada suatu bidang koordinat. Jika pada pusat, kita ganti pusatnya yaitu P, X, E, P, Q. Maka titik bayangan yaitu faktor skala dikalikan titik X dikurangi pusat P, titik Y dikurangi pusat Q, dijumlahkan dengan pusatnya. Paham? Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang rotasi dan dilatasi, maka saya akan memberikan kalian sebuah tugas yang akan kalian kerjakan hari ini atau kapan terserah. Pertemuan depan kita akan bahas bersama. Ini tolong difoto ya teman-teman, nanti bisa di-share di WhatsApp group. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.